Ya sekarang mungkin orang-orang NTT lagi ganas sama aku bahasa itu. Tapi saya yakin sekali ketika kau datang ke bapak dia punya warung baru kau lihat kau HP, bapak dia kasih kau HP dan kau bilang, "Bapak terima kasih banyak." Saya yakin sekali kak, tidak akan seramai ini. Bahkan kau akan banjir pujian, paham? Hola netizen yang tercinta. Belum lama ini konten kreator Richard Theodore sedang ramai disorot publik usai dirinya menyebut warga NTT tidak jujur. Imbas dari tindakan itu, sejumlah warga NTT diduga mendesak kepolisian soal kasus yang menimpa Richard Theodore. Hal itu terlihat dalam sebuah cuitan akun Twitter @heralubs. Meski cuitan tersebut sudah dihapus, namun sudah menyebar luas seperti halnya yang diunggah ulang oleh akun TikTok @diluarnurulfikri. Akun tersebut mengatakan jika tokoh dan pemuda NTT minta pihak kepolisian menyelidiki dan memanggil Richard Theodore untuk mempertanggungjawabkan statementnya. Selain itu, desakan juga disampaikan sejumlah advokat NTT. Mereka meminta pihak kepolisian mengambil tindakan lebih lanjut kepada konten kreator Richard Theodore. Menurut Ardi, dari sisi hukum kasus ini jelas masuk dalam pelanggaran hukum, utamanya masuk dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3 dengan kategori melakukan atau mendorong orang untuk membuat rasa kebencian terhadap suatu kaum golongan. Meski begitu, Richard Theodore sudah memberikan permintaan maaf ke publik lewat unggahan di TikTok. Selain itu, ia juga telah menelpon dan meminta maaf ke Pak Asman yang disebut penjaga warung tidak jujur. Richard juga telah video call langsung dengan Pak Asman. Dengan kasus ini, ia berjanji akan memperbaiki perilakunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Lu daripada bikin tes kejujuran, kalau gue jadi lu, OTW ke warungnya gue zikir. Ya Allah, masih ada apa kagak ya HP gue? Kalau ada ya udah alhamdulillah, kalau enggak berarti bukan rezeki. Apalagi pas nyampe warung masih ada HP-nya. Kenapa itu mulut kenapa susah banget ngomong makasih ya? Kan kita di SD diajarin bilang terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, walaupun kebaikannya sekecil mungkin. Lu sekolah apa kagak? Bukan malah nanya kenapa Bapak nggak manggil lah, kenapa lu kagak nanya sama otak lu? Kenapa ya? Kok gue bisa ketinggalan? Kok gue bisa pikun? Kenapa ya duit gue banyak tapi gue nggak bisa beli vitamin otak? Terus lu malah nyalain bapaknya, kenapa bapaknya nggak manggil elu? Lah, temen lu sendiri si Doni bilang lu aja pulang naik kapal nyebrang. Lalu pikir semua orang punya jet ski bakal ngejar elu ngasih HP lu doang, panjul. Gue minta maaf deh, gue gak pernah marah-marah begini. Tapi kalau udah urusan bapak-bapak, apalagi mukanya sedih, demi Allah lemah hati gue anjir. Jujur ya, gue sebagai sesama orang timur, gue gak suka denger kata-kata lo itu. Lo bilang kalau HP lo gak balik, lo akan gebukin bapak itu. Oh, jagoan lo, punya power, punya followers banyak. Lo kira bakalan banyak orang yang ngedukung lo? Gak usah star syndrome. Lo ngetes kejujuran dengan bawa-bawa ras. Stop deh dengan open donasi omong kosong lo itu. Pencitraan aja lo. Lo yang teledor, lo yang kelupaan barang lo sendiri, dan lo jadikan itu sebagai konten. Dan lo bilang bapak itu jujurnya gak tulus. Badut lo. Gak usah ngerasa paling famous seantero Indonesia. Udah lihat kontennya? Lihat kolom komentarnya enggak? Kok bisa ya open donasi, konten-konten yang sangat bermanfaat ya, sesuatu yang sangat terpuji, tapi dalam kolom komentarnya hujatan. Kenapa? Saya sebenarnya nggak tahu itu selebgram atau tiktoker dari mana, karena lewat di FYP saya setelah di stick sama si Koko yang ganteng itu. Karena gini guys, ya seseorang meskipun udah ganteng, cantik, berpendidikan tinggi, berilmu pun ya, kalau tidak beradab, kurang sopan santunnya, itu juga nggak menyenangkan. Paham? Dia bilang pendidikan tinggi itu yang terpenting. Gini ya bang, 1. Itu keteledoran abang. 2. Abang kayaknya perlu belajar untuk cara berterima kasih deh. Yang ketiga, ayolah berpikir positif dulu, gak usah apa-apa langsung mana bawa ras lagi. Yang keempat, abang perlu belajar menjadi penjaga warung. Karena apa? Ya itu yang tepat dilakukan oleh penjaga warung ketika menemukan barang konsumen yang ketinggalan, karena kemungkinan akan balik lagi dan sebagainya. Disimpan. Itu syukur ada HP-nya. Bayangin kalau setelah abang pergi bersama rombongan, ada orang lain yang datang masuk tanpa sepengetahuan si bapak penjaga warung, mengambil itu HP di atas toples atau di mana etalase, HP-nya hilang. Apa terus digebukin bapak itu karena
ketidaktahuannya dan dicap gak jujur. Ampun, iya kamu berduit, iya ngerti. Kalian udah pada tahu nggak kasus si dia nih, si konten kreator yang konten-kontennya tuh soal ngetes kejujuran gitu ya. Nah, sekarang dia ada kasus, punya kasus rame banget di TikTok. Kalian yang lihat TikTok pasti udah tahu ya kasusnya dia yang di NTT. Nah, ragu nak hampir Bali campur aduk nih. Udah sengelayat itu banget orang-orang seperti ini tuh sumpah. Jadi bagi kalian yang nggak tahu ceritanya itu kan kayak gini ceritanya. Jadi si konten kreator ini itu kan kehilangan HP-nya. Antara dia kehilangan HP-nya atau dia emang sengaja naruh HP-nya itu di suatu warung yang penjualnya itu bapak-bapak kan di NTT. Nah, pas temannya itu kan ngevideoin nih si konten kreator itu kehilangan HP-nya tuh. Nah, katanya HP-nya itu ketinggalan di warung. Terus kene permisi buat. Ini kakemu kone ke warung kan. Sambil kone ngetes kejujuran cerita. Nah, karena konten-kontennya dia tuh ngetes gitu, ngetes kejujur atau enggaknya si orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, misalnya orang kene berdasar emang. Kalau misalnya bapaknya itu jujur, berarti bagus sih. Kalau misalnya nggak jujur, kita gebukin. Oke, singkat cerita udah di warung dan ternyata HP-nya ada di sana. Terus si konten kreator ini kayak malah nuduh gitu, nuduh gitu. Nah, ini HP saya gitu sih, Bapak kenapa nggak cari saya? Gini gitulah, bla 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 segala macam. Kenapa nggak dikejar saya gini gitu. Kayak dia tuh nuduh kalau bapaknya itu nyuri HP-nya, anjir. Dan si bapak sendiri udah menjelaskan gitu loh dengan sepenuh hatinya, dengan kelapangan hatinya bahwa dia tuh nggak ngambil, bahwa dia tuh nggak mencuri gitu. Dia kayak ngasih penjelasan gitu. Saya taruh HP-nya di sini, kalau saya ngejar pun nggak bisa karena udah jauh. Kakaknya ini udah jauh, si konten kreatornya udah jauh. Dan posisinya juga saya sendiri nih lihat di video. Posisi ini tuh nang bapak atau ada di warung video gitu loh. Jadi misalnya bapak atau ngejar si konten kreator nih sejak kini warung sebenarnya nongos tuh. Coba lah pikirnya. Gedang sih udah mau kene sumpah. Dan pas mekade jemaah langsung mekade sing orang terima kasih coba dipikirnya gitu lah di konten kreator itu ditanya beli. Gini ya, abang ganteng, setidaknya dirimu itu tahu cara berucap terima kasih walaupun hati kamu kecewa. Mengucapkan terima kasih itu gak mahal kok. Oke, kamu itu kontennya aku salut sama kamu. Kontennya selalu menolong orang dengan konten yang tes kejujuran. Tapi yang kayak gitu tuh nggak pantas dijadiin konten. Akhirnya apa? Jadi bumerang buat diri kamu sendiri kan? Itu tuh nggak baik. Sekarang gini deh ya. Sekarang kamu tuh jelek karena 1000 kebaikan kamu tiba-tiba hancur gara-gara satu postingan kesalahan kamu. Harusnya kamu, walaupun kamu kecewa, kamu tuh, Bapak itu pantas untuk mendapatkan terima kasih ya Pak. Itu tuh pantas. Jangan kamu tinggal begitu aja. Masih untung loh handphone kamu masih disimpan. Bukan berarti kamu punya negatif itu handphone gak dikasih, mungkin mau dijual. Gak begitu, kamu tuh seuzon namanya. Gak boleh berprasangka buruk. Tuhan marah loh sama kamu nanti. Gak boleh gitu. Kalau kamu pengen membangun yang apa ya, positive vibes itu tuh ya kamu bangun terus, jangan apa ya, kamu apa-apa tes kejujuran akhirnya kamu kena sendiri, kena bumerangmu sendiri. Gak boleh gitu ya. Kamu udah bagus loh kontennya ya, semoga kamu bisa menjadi lebih baik lagi gara-gara satu kesalahan kamu itu. Oke, selanjutnya aku harap apapun yang terjadi sama kamu,
mau itu balik atau tidak barang kamu apa ya, selalu berucap syukur atau berterima kasih, entah itu sama orang tersebut yang menemukan barangmu atau kepada Tuhan gitu loh. Itu tuh nggak mahal, say, dan nggak butuh biaya untuk berucap terima kasih kepada orang. Dan satu lagi, jangan apa ya, berprasangka buruk sama orang, apalagi dia tuh orang timur loh. Oh, nah jangan, pokoknya jangan coba-coba, langsung di cut off lo sama orang timur. Dadah. Begini Kaks, sebenarnya yang harusnya kau lakukan ketika kau lihat kau punya HP ada, bapak dia kasih kau HP. Oke lah, mungkin sebelum-sebelumnya kau sudah berkonten, mungkin kau panik, jadi kau mengeluarkan kata-kata yang ya sekarang mungkin orang-orang NTT lagi ganas sama kau bahasa itu. Tapi saya yakin sekali, ketika kau datang ke bapak dia punya warung, baru kau lihat kau HP, bapak dia kasih kau HP, dan kau bilang, bapak terima kasih banyak. Saya yakin sekali kak, tidak akan seramai ini. Bahkan kau akan banjir pujian, paham? Bukan kau datang ke bapak punya warung, itu kelihatan sekali kak di kau punya, kau lihat baik-baik kau punya muka tuh dalam video tuh. Kau begini, kenapa nggak panggil kami? Hei, urusan. Maksudnya, kau punya barang yang tinggal, ya, baru kau mau kasih sibuk orang lain. Ada bagus, bapak dia simpan kau punya HP. Kalau misalkan bapak tidak mengerti HP, misalkan nih bapak tidak mengerti tentang HP, terus dia pikir itu sampah, terus bapak dia buang ke laut. Kau marah siapa? Mau marah laut? Kau marah ikan? Kaks. Tidak boleh ulang lagi ya. Apalagi kalau kalau berhadapan dengan orang tua, tidak boleh diulang yang seperti itu. Sikap-sikap yang kami lihat jelas seperti, kok kenapa bisa bikin bapak tuh begitu? Tidak boleh. Bapak dia lebih tua daripada kau. Bapak itu mungkin seumuran kau, bapak kan mungkin maybe ya tertahu. Tapi dia lebih tua jauh sekali daripada kau. Tidak boleh begitu ya anak-anak. Tuh. Begitu Kak Strada. Saya cuma kasih masukan sedikit saja. Biar kalau besok-besok kau ketemu orang-orang tua di timur, ya toh, di NTT, mungkin di Papua juga. Ya, bisa lah bawa diri yang baik ya. Tidak boleh seperti yang videomu yang viral itu ya kakak. Tidak boleh. Nanti Tuhan Yesus mana? Kutuk kamu punya mulut itu berdosa. Oke lah, kalau untuk keblunderan yang kemarin di NTT kan udah klarifikasi dan mengakui kesalahan bagus. Cuman kalau boleh kasih saran dan masukan, besok-besok kalau mau bikin konten social eksperimen kayak gini, alangkah baiknya targetnya ini di blur mukanya atau disensor gitu mukanya. Seenggaknya mereka kan punya privacy. Makasih.